Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, puji syukur atas anugerahnya. Pagi ini kita semua sudah bangun. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dan penuh semangat baru di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 26 Februari 2022. Lukas pasal 9 ayat 49 dan 50. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Ada di pihak Kristus. Saudara-saudaraku, tak dapat dipungkiri bahwa nama dan kuasa Yesus semakin dikenal oleh orang banyak. Banyak orang sudah mengaku kehebatan dan kuasa dalam nama Yesus yang dapat menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir setan-setan. Pada zaman Yesus, bahkan jauh sebelumnya, telah dikenal eksorsisme adalah sebuah praktik untuk mengusir setan atau makhluk halus atau roh jahat lainnya dari seseorang atau satu tempat yang dipercaya sedang kerasukan setan atau dihuni oleh setan. Praktik ini sudah cukup tua dan menjadi bagian dari sistem kepercayaan atau agama di berbagai negara, termasuk dalam budaya kita. Rupanya ada kejadian seorang berhasil mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, disaksikan oleh murid-murid Yesus. Padahal dia adalah orang yang bukan kelompok para murid. Bagaimana respon murid Yesus mendengar hal ini? Tentu akan bertanya-tanya bagaimana bisa? Ataukah mereka kaget? Ada orang lain bukan murid Kristus tetapi dapat menggunakan nama Yesus dan berhasil. Yohanes melaporkan peristiwa itu pada Yesus, tentu dengan harapan Tuhan Yesus menyetujui sikap mereka yang melarang mereka untuk memakai nama Yesus. Dalam pikiran para murid itu, karena nama Yesus adalah hak para murid-muridnya. Sebab itu adalah tanda kelompok para murid dalam melakukan pelayanan-pelayanannya, menggunakan nama Yesus. Persis seperti merek dagang atau produk yang hanya bisa dipakai orang yang berhak memakainya, tidak boleh dipakai sembarangan orang. Jika ingin menggunakannya, kita harus mendapatkan izin terlebih dahulu ataukah membayar sejumlah royalti terlebih dahulu. Saudara sekalian, dugaan mereka ternyata berharap Yesus menyetujui apa yang mereka lakukan. Dugaan mereka nama Yesus hanya dapat digunakan oleh pengikutnya. Itu sebabnya mereka mencegah orang lain mengusir setan dalam nama Yesus. Dan Yohanes dengan bangga melaporkan peristiwa itu kepada Yesus untuk melindungi mereka bahwa saya melihat atau kami melihat orang yang berhasil mengusir setan dengan namamu, tetapi kami telah berhasil untuk melarang mereka. Ia mungkin merasa sangat berjasa karena sudah melakukan hal itu. Tetapi di luar dugaan mereka, jawaban Yesus sangat menakjubkan. Ia mengatakan, merek itu bukan milik mereka saja. Semua orang dapat saja menggunakan Yesus, menggunakan namanya untuk melakukan pelayanan-pelayanan tertentu. Yesus mengatakan, barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Jadi jangan larang, biarkan sajalah mereka melakukan hal itu. Sebuah ironi terjadi dalam gereja-gereja kita sekarang. Di antara gereja kerap ada niat untuk saling menjatuhkan dan menjegal. Ada saja gereja meluncurkan klaim sebagai kelompok yang paling benar, sementara yang lain sesat. Ada juga gereja yang menuduh gereja yang lain tidak dipenuhi Roh Kudus, kecuali gerejanya. Saudara sekalian, nas hari ini berbicara kepada kita bahwa sikap seperti itu salah. Alkitab mengajarkan siapa saja yang tidak memusuhi kita berarti ada di pihak kita. Apalagi kalau orang itu sama-sama pengikut Kristus. Tuhan menghendaki agar jangan terpecah belah. Kita adalah satu dalam baptisan, yaitu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Kita sama-sama dibenarkan dan diselamatkan oleh Kristus.
Kita pun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, perikop ini mengajarkan kita prinsip penting tentang menjadi murid Kristus, bahwa jangan menyangka menjadi Kristen adalah merek, seolah-olah hanya kita yang berhak di dalamnya. Yang kedua, orang dapat mengusir setan atau melayani dengan nama Kristus. Siapapun bisa melakukannya. Hal ini menjadi peringatan bahwa kita dapat melakukan aktivitas pelayanan dalam nama Yesus, tapi belum menjadi jaminan kita telah menjadi murid Kristus. Jelas bahwa mengusir setan tidak mempunyai efek keselamatan oleh Roh Kudus. Karena Yesus berkata dalam Matius pasal 7 ayat 22-23, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jelas dari ayat ini Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang menggunakan nama Yesus dalam pelayanan-pelayanannya berkarya demi nama Yesus, tetapi sesungguhnya ia tidak menjadi murid Yesus adalah sama dengan pembuat kejahatan. Berdasarkan teks ini, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa akan ada banyak orang di dalam gereja yang melayani dalam namanya dan percaya bahwa mereka adalah hambanya, namun sesungguhnya Kristus tidak pernah mengenal mereka. Saudara-saudaraku, karena itu marilah kita menyambut kerajaan sorga seperti anak kecil yang tergantung sepenuhnya pada orang tuanya. Kita pun harus memiliki ketergantungan yang kuat dan erat kepada Bapa kita dalam kerajaan sorga, dan memiliki kerendahan hati, taat pada perintah-perintahnya. Dengan demikian, kita adalah murid Kristus yang sesungguhnya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini yang menguatkan kami dan menjadikan bekal bagi kami sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Bapa di sorga, tolonglah kami supaya kami waspada tentang sifat kami sebagai orang Kristen, supaya kami juga tidak saling menghakimi dan saling mengadili. Biarlah kami bersama-sama bergandengan tangan dengan siapa saja yang mau memberitakan nama-Mu di dalam dunia ini. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya segala sesuatu yang kami kerjakan demi nama-Mu adalah pelayanan kami sebagai murid-Mu di tengah-tengah dunia ini, yang dalam kerendahan hati, dalam ketergantungan kami melaksanakan hukum-hukum-Mu di dalam kehidupan ini. Dengar doa kami ya Bapa, kami serahkan diri dalam tangan-Mu dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Pimpinlah kami semua. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.